dalam rangka pelaksanaan pemilihan presiden 2024 diadakan serangkaian debat. Dan bahkan 3 debat sudah dilakukan. Nah, menariknya adalah pelaksanaan debat ini bukannya menuai pujian, malah menghasilkan sejumlah kritik pedas terhadap pelaksanaan debat ini. Inilah yang ingin kami soroti di dalam editorial Podcast 9. Podcast 9 adalah sebuah podcast yang digagas oleh 9 lulusan Fakultas Hukum UI dan mempermasalahkan, membincangkan, mendiskusikan masalah-masalah hukum dan demokrasi di ruang publik. Nah, editorial podcast 9 kali ini mengangkat tema mengenai debat setengah hati Pilpres. Dalam kaitannya dengan pemilihan presiden atau Pilpres, diadakan serangkaian debat dan sudah 3 debat dilakukan. Bukannya menuai pujian, tapi debat ini justru menghasilkan banyak kritik. Ya, ada beberapa kritik terhadap pelaksanaan debat. Yang pertama adalah debat itu dikatakan lebih rasa kuis daripada debat Pilpres. Kenapa? Karena tidak ada debat yang berarti, tetapi seperti perdebatan di dalam kuis atau cerdas cermat. Yang berikutnya adalah debat ini juga dikritik karena hanya menempatkan para intelektual, para guru besar sebagai hanya untuk simbol saja, tetapi tidak ada peranan yang berarti. Mereka hanya diminta membuat pertanyaan, kemudian pertanyaannya dikocok dan kemudian diberikan kepada panelis, diberikan kepada para calon berdasarkan hasil kocokan, yaitu dalam bentuk kartu-kartu. Dan mereka sendiri tidak terlibat kecuali diminta untuk mengambil pertanyaan mana. Seakan-akan ini adalah pekerjaan seorang profesor, seorang guru besar hanya mengambil kartu. Pekerjaan yang bisa dilakukan hanya oleh mahasiswa, bahkan anak orang SMA. Nah, yang berikutnya adalah di waktu yang sangat terbatas. Waktu yang sangat terbatas dianggap tidak mewakili, tidak mampu mencerminkan siapa para calon yang sedang berdebat itu. Ya, karena bagaimana kita bisa menjelaskan satu persoalan dengan baik, padahal persoalan itu begitu banyak, begitu berat, hanya dalam waktu 2 menit. Ya, yang berikutnya juga adalah peranan dari moderator. Moderator hampir tidak ada peranannya. Ya, dia hanya sebagai apa? Pengatur waktu saja. Waktu Anda sudah habis. Ya. Tetapi bagaimana mengarahkan debat, mengembalikan kepada substansinya, tidak ada. Jadi memang kalau kita lihat debat itu seperti debat Pilpres setengah hati. Ya. Debat yang menghamburkan banyak duit negara, tapi tidak memberikan banyak keuntungan. Ya. Bahkan debat ini juga disebut oleh beberapa penilai menghasilkan perpecahan bangsa karena saling tuding, ya, tanpa penjelasan yang cukup. Ya. Dengan demikian menimbulkan rasa permusuhan terutama pada grassroots atau akar rumput. Ya, mungkin sesama paslonnya sendiri tidak ada masalah, bisa sudah ketawa, salaman, tetapi akibat debat itu di bawah luar biasa. Nah, kami berpendapat mungkin karena debat ini adalah masih dalam tahap-tahap awal dalam pemilihan Pilpres kita baru 2-3 kali, ya, sistem debat seperti ini yang sangat kurang, ya, masih dapat kita dalam tanda kutip maklumi. Namun ke depan tidak ada lagi cerita debat-debat semacam ini. Kita menginginkan bahwa ada debat yang benar-benar debat yang dapat merepresentatifkan dari masing-masing calon. Ya, debat itu harus diatur dengan waktu yang cukup. Ya, sponsor-sponsor sekarang ini kan lebih mengalahkan waktu berdebat. Itu harus dikurangi dan diganti dengan waktu debat. Ya, sangat cukup waktu untuk berdebat, tidak bisa dikalahkan dengan alasan ini televisi.
5 tahun ke depan nasib bangsa ditentukan antara lain melalui proses debat ini, sehingga perlu diberikan waktu dan ruang yang banyak. Ya. Yang kedua adalah format debat. Harus ada panelis. Ya, panelis ini mungkin panelis yang independen, bahkan kalau perlu panelis ini adalah campuran, antara lain mewakili dari para calon, sehingga ketika menanya kepada calon lain ada sifat kritis, ya. Dan tentu saja ada wakil dari masyarakat yang awam yang disetujui oleh kesemua pihak, sehingga pertanyaannya juga tidak pertanyaan yang mengawang-awang. Kalau sekarang ini kan hanya sekitar 15% atau 10% dari acara debat yang ditonton oleh masyarakat luas. Selebihnya nggak nonton, mungkin lebih senang nonton sinetron dan acara-acara lain. Hanya elit aja yang kebanyakan menonton. Nah, ini juga kita harus rubah, kita harus merangkul sebanyak mungkin penonton sehingga mereka dapat menentukan siapa pilihan mereka. Karena debat ini pada akhirnya adalah untuk memperlihatkan kualitas masing-masing calon agar rakyat dapat memilih yang terbaik. Kalau yang sekarang hanya debat setengah hati, menghamburkan banyak uang, ya, dan tidak memberikan dampak yang signifikan. Ke depan semua ini perlu dirubah, ya, dan tetap dalam kerangka pemilu di Indonesia salah satu yang terbaik di dunia karena tidak ada no single blood, sekalipun tidak ada satupun tetes darah yang mengalir. Tentu debat yang akan datang walaupun dirubah, walaupun lebih jelas, maka tetap harus menjaga kualitas demokrasinya. Terima kasih dan kita akan jumpa lagi pada editorial Podcast 9 yang akan datang.